Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazin Firdaus, Prodi Agroteknologi, NIM 97. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming dalam budidaya hidroponik. Budidaya hidroponik merupakan suatu budidaya yang dikelola tanpa tanah yang hanya mengandalkan nutrisi dan mineral. Saat ini, pertanian hidroponik telah diterapkan secara luas dan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem budidaya konvensional itu sendiri, yaitu mengurangi risiko atau masalah budidaya yang berhubungan dengan tanah, seperti gangguan serangga, jamur dan bakteri yang hidup di tanah. Sistem ini juga lebih mudah dalam pemeliharaan, seperti tidak melibatkan proses penyiangan dan pengelolaan tanah dalam budidaya tanamannya. Selanjutnya, proses budidaya dilakukan dalam kondisi lebih bersih, tanpa menggunakan pupuk kotoran hewan. Faktor-faktor pembatas dalam budidaya di lahan seperti adanya suhu, kelembapan, nutrisi, dan pH dapat diatur dengan menggunakan metode hidroponik ini. Terdapat beberapa jenis hidroponik. Yang pertama yaitu wick system. Budidaya wick system ini merupakan suatu metode hidroponik yang sangat sederhana sekali dan bisa kita terapkan dalam rumah. Seperti penggunanya menggunakan sumbu yang menghubungkan pot tanaman dengan media larutan nutrisi. Yang kedua yaitu metode NFT. Metode NFT ini merupakan suatu nutrients film technique, yaitu larutan nutrisi secara terus-menerus dialirkan mengenai akar tanaman menggunakan pipa PVC menggunakan pompa dengan teknik resirkulasi. Yang ketiga yaitu adanya deep water atau DWC, merupakan tanaman yang dibuat mengapung pada larutan nutrisi sehingga akar tanaman terendam terus-menerus. Penggunaan pompa hanya untuk menghasilkan oksigen di dalam nutrisi tersebut. Yang keempat yaitu adanya drip system. Drip system ini merupakan suatu metode yang menggunakan dua buah kontainer yang digunakan secara terpisah. Yang pertama itu bagian atas dan bawah. Kontainer atas untuk tanaman dan yang bawah untuk larutan nutrisi. Larutan nutrisi dipompa naik dan menyiram batang tanaman dan larutan sisa akan turun ke kontainer bawah setelah melewati media tanam dan akar tanaman. Yang terakhir yaitu ada metode EEB atau flow system, terkenal dengan float and drain system. Pengaturannya sangat mirip dengan yang di atas, yaitu dengan sistem infus, di mana dua kontainer yang satu di atas berisi tanaman dalam pot dengan substrat yang ada di bagian bawah yang mengandung larutan nutrisi. Pemberian nutrisi di sini untuk tanaman dilakukan dengan sistem pasang surut, yaitu dilakukan secara bergantian dalam memenuhi kontainer atas dengan larutan nutrisi dan mengosongkan larutan nutrisi dan kembali ke kontainer bagian bawah gitu. Yang kedua terdapat media tanam. Media tanam dalam sistem budidaya hidroponik berfungsi sebagai pegangan akar dan perantara larutan hara. Untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro, perlu pemupukan dalam bentuk larutan yang disiramkan ke media tanam. Kemudian pupuk pada sistem hidroponik ini sama dengan kebutuhan pupuk pada penanaman sistem konvensional sendiri. Yang ketiga terdapat larutan nutrisi. Dalam larutan nutrisi hidroponik ini, bahan baku hidroponik itu berupa garam anorganik atau garam kimia yang dapat kita beli dalam toko-toko pertanian. Seperti nutrisi hidroponik yang biasanya ada yaitu formulasi yaitu AB mix, yaitu kalsium pada grup A dan tidak bertemu sulfat dan fosfat pada grup B. Berikut merupakan nama-nama bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk hidroponik AB mix itu sendiri. Itu dalam AB mix sayuran daun terdapat komposisi pakatan A, yaitu kalsium nitrat 1176 gram, kalium nitrat 616 gram, serta FeDT 38 gram. Pada komposisi B terdapat kalium dihidrofosfat 335 gram, dan amonium sulfat 120 gram, kalium sulfat 36 gram, magnesium sulfat 390 gram, dan kupri sulfat 0,4 gram, serta zinc sulfat 1,5 gram, asam borat 4,0 gram, dan mangan sulfat 8 gram, amonium heptat 0,01 gram. Dan pada AB mix sayuran buah terdapat komposisi pakatan A dan juga komposisi B yang dapat kita lihat di tabel berikut. Dalam persiapan tanam untuk hidroponik membutuhkan beberapa antara lain, yaitu benih tanaman, net pot, media tanam, serta sumbu dan nutrisi.
Penanaman menggunakan benih secara langsung dilakukan dengan cara memasukkan benih tanam dengan menggunakan pinset. Setelah itu net pot hidroponik diletakkan di dalam set hidroponik yang digunakan. Penanaman menggunakan bibit dilakukan dengan cara mengambil bibit secara hati-hati dan wadah pembibitan. Kemudian bagian akar diselimuti menggunakan media tanam dan selanjutnya diletakkan ke dalam set pot yang telah diatur pada set hidroponik itu sendiri. Di sini ada tabel untuk jenis tanaman atau lama persemaian dalam budidaya hidroponik itu sendiri. Yang pertama itu ada tanaman brokoli yang bisa kita lihat dalam tabel berikut beserta masa tanam dan jumlah daun serta lamanya dalam sistem persemaian. Dalam pemeliharaan tanaman terdapat pengukuran pH dan nutrisi. Untuk pengukuran pH tersendiri, hasil pengukuran sangat penting untuk dilakukan dalam mengetahui unsur hara tanaman agar tidak terjadi diferensiasi gitu. Yang kedua yaitu ada pengendalian hama dan penyakit serta penyulaman. Penyulaman dilakukan pada umur 15 hari setelah tanam. Setelah itu ada pengontrolan instalasi. Pengontrolan instalasi ini dilakukan untuk sangat berpengaruh pada tumbuhan tanaman terkait antara listrik dan air yang tidak tersedia menyebabkan kegagalan dan budidaya itu sendiri. Serta yang terakhir yaitu adanya panen dan pasca panen. Masing-masing komoditas memiliki umur panen dan perlakuan yang berbeda untuk skala bisnis yang sangat penting untuk memperhatikan waktu panen serta pasca panen yang tepat untuk dilakukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.